Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah taala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang mana sampai dengan petang hari ini masih kita mendapatkan banyak sekali kebaikan yang bisa jadi itu tidak diberikan kepada kebanyakan orang. Kita masih diberikan kenikmatan dan utamanya adalah kemudahan untuk melaksanakan ketaatan, baik itu menunaikan kewajiban, juga termasuk pula mendatangi pintu-pintu kebaikan, termasuk hadirnya kita di sini, duduknya kita saat ini, kita bertatap muka mempelajari bersama perihal keislaman kita. Tentunya ini adalah nilai kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu untuk kita syukuri, karena dengan bermajelis seperti inilah yang nantinya bisa menjadikan kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengantarkan kita kepada derajat takwa, bahkan lebih dari itu. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tauhidul Muyassar, memahami secara praktis akidah kita. Dan kita sampai pada pembahasan beriman kepada para Rasul, beriman kepada para Rasul. Dijelaskan di sini wal imanu bir rusuli, dan yang namanya beriman kepada para Rasul yatadammanu thalathata umurin, mencakup tiga hal. Jadi yang dimaksudkan beriman kepada para Rasul juga masuk ke dalamnya para nabi. Beriman kepada para Rasul dan para nabi. Dan ini mencakup tiga hal yang harus kita ketahui. Hal yang pertama adalah al-iman bi anna Allah ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasula. Yang pertama adalah membenarkan atau beriman bahwasanya Allah Ta'ala mengutus pada setiap umat seorang Rasul. Mengutus pada setiap umat seorang Rasul, yang mana tugas setiap Rasul adalah yad'uhum ila tauhid, adalah menyeru, mengajak kepada tauhid. Yang dimaksudkan tauhid di sini adalah
menjadikan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya dalam hal beribadah, pengagungan. Wa yanhahum 'anis syirki, dan setiap rasul tugasnya memperingatkan umatnya dari keburukan, kejelekan, kesyirikan. Karena yang namanya perbuatan syirik bahayanya besar. Ya, awaluhum Nuhun. Rasul yang pertama kali diutus adalah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir penutup adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah wa annahum basyarun. Yang namanya para rasul, para nabi tak ubahnya seperti umumnya manusia. Ya, manusia biasa. Arsalahumullahu ta'ala rahmatan lil alamin. Tentunya memang para rasul ini diutus kepada kaumnya rahmatan lil alamin, yaitu membawa agama, keyakinan rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semesta alam. Ya, itu. Kemudian wali iqamatil hujjati alaihim, dan tugasnya para rasul juga ya menegakkan hujjah. Menegakkan apa? Hujjah atas kaumnya. Artinya menyampaikan kebenaran, dan dengan menyampaikan kebenaran tersebut ya ketika disampaikan berarti selesai tugasnya. Adapun perkaranya seseorang mau menerima atau tidak itu urusan siapa? Urusan masing-masing atau urusannya Allah? Iya, urusannya Allah. Jadi tugasnya adalah menyampaikan. Adapun mereka atau tidak, yaitu kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok kembali kepada Allah? Iya, karena yang memberi hidayah Allah. Yang memberi hidayah Allah. Meskipun Allah Ta'ala memberikan hidayah, bukan berarti kemudian seseorang beralasan, lah kan belum dapat hidayah. Jangan diputer. Karena Allah Ta'ala sudah menanamkan kepada kita untuk mengenali dua hal yang berlainan. Dua hal yang berbeda. Betul? Ada hitam, ada putih. Allah Ta'ala sudah menanamkan kepada setiap manusia itu bisa membedakan. Ya, bisa membedakan dua hal yang berbeda, sekaligus berlainan. Makanya Allah Ta'ala katakan wahadainahun najdain. Dan kami telah berikan petunjuk yang namanya setiap manusia itu dua jalan yang berbeda. Ada yang benar, ada yang apa? Salah. Kan gitu, ada benar, ada salah. Ada baik, ada buruk, ada pahala, ada dosa, kan gitu. Jadi tugasnya para rasul adalah menegakkan hujjah. Apa itu hujjah? Hujjah itu ya menegakkan kewajiban untuk menyampaikan risalah tersebut. Ya, supaya nanti tidak ada lagi yang beralasan ya belum sampai kepada kami risalah tersebut. Tidak bisa. Tidak boleh beralasan demikian.
Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahum shadiquna fima balaghu anillahi ta'ala, dan yang namanya para nabi, yang namanya para rasul adalah mereka orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur dalam menyampaikan amanah. Dalam menyampaikan apa? Risalah. Karena risalah ini beliau emban untuk diapakan? Disampaikan. Jadi bukan dipek Nabi dewe, bukan, untuk disampaikan. Ya, beliau menerima dari siapa? Rasulullah menerima dari siapa? Jibril alaihissalam, dari Allah Ta'ala melalui Jibril alaihissalam. Untuk disampaikan, diteruskan kepada siapa? Umatnya. Ya, dan inilah yang Allah Ta'ala sampaikan. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya ya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan sebelumnya kepada Nuh dan juga siapa? Para nabi setelahnya. Ya. Demikian. Jadi beriman kepada para rasul mencakup 3 hal. Yang paling pertama adalah bahwasanya Allah Ta'ala mengutus ya para rasul kepada umatnya. Mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-iman biman dzukirat lana asma'uhum. Kita membenarkan siapa saja di antara para rasul tersebut yang Allah Ta'ala sebutkan namanya. Nama-namanya. Min rasulillahi wa anbiya'ihi bismihi. Baik dari kalangan para rasul atau baik dari kalangan para nabi. Ya, nama-nama tersebut disampaikan, disebut, diceritakan di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Al-Qur'an itu sepertiganya memuat tauhid, sepertiga berikutnya memuat hukum syariat, sepertiga yang terakhir adalah kisah. Artinya sepertiga tersebut kisah. Dan kisah itu kan terbagi. Ada kisah tentang umat-umat sebelum kita. Kisah-kisah para nabi, para rasul beserta umatnya. Ada juga kisah individu, person. Seperti siapa? Maryam. Siapa lagi? Yusuf Nabi. Ya. Selain Nabi. Luqman. Siapa lagi? Imran. Iya, siapa lagi? Jangan siapa lagi, entek. Ada Dzulqarnain, ada banyak, ada apa? Ada banyak. Ya, atau mungkin jamaah, atau mungkin kelompok, atau mungkin suatu kaum. Iya. Artinya kisah tersebut. Lah di antara kisah-kisah tersebut kisah Nabi dan kisah Rasul, kan gitu. Seperti halnya yang Allah Ta'ala sebutkan tentang ulul azmi dari kalangan para rasul. Ada Nuh, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa, ada Muhammad. Juga Nabi yang lain ada Idris, Yunus, Dawud, ada Sulaiman, Zakaria, dan Nabi-Nabi yang lain. Yang jelas yang disebutkan nama-namanya ya kita benarkan, kita imani. Adapun yang tidak disebutkan ya kita beriman secara global, secara umum. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah dari pembahasan ini
Berikutnya adalah anna aqidata Rasulillah ta'ala wahidatun, bahwasanya akidahnya para rasul, para nabi, wahidah adalah satu. Jadi agamanya mereka satu. Jelas. Agamanya satu. Amma syara'i'uhum, adapun syariat mereka famuhtalifatun, maka berbeda. Ya, berbeda. Ya. Jadi yang namanya para rasul itu membawa risalah satu, risalah Islam. Yang mana tujuan utamanya kan gitu, untuk meluruskan keyakinan yang benar, menjauhkan mereka, menyelamatkan mereka dari jurang kesirikan. Ini semua nabi, semua rasul sama. Adapun syariat antara satu dengan yang lain tidak sama. Ya. Sebagian syariat mungkin sama, sebagian yang lain tidak. Contohnya adalah kalau di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, seseorang boleh bersujud kepada orang yang dia muliakan, orang tua, boleh sujud. Tahu sujud, Pak? Tahu sujud tak? Bahasa Inggrisnya sungkem. Betul enggak? Saya enggak tahu sungkem tuh. Cuma menerka saja. Betul? Iya, lain. Oh, lain betul. Namanya apa yang jongkok sujud? Ya kurang lebih sama. Mau sujud atau mau gitu sama. Kalau dalam syariat kita enggak boleh. Nah terus kalau sudah terlanjur ya sudah, jangan diulangi lagi ya itu. Selesai ya. Enggak boleh. Kalau syariat sebelumnya Nabi Yusuf maka diperbolehkan. Makanya di situ kan dikisahkan juga Nabi Yusuf ya melakukannya kepada ayahnya. Kan gitu. Tapi kalau syariat kita tidak boleh seorang pun sujud atau mungkin sungkem atau mungkin sungkem sujud atau mungkin membungkukkan badannya dengan maksud untuk apa? Untuk memuliakan, ya, tidak boleh di syariat Nabi Muhammad. Ya, tidak boleh, tidak dibenarkan. Karena dalam syariat Nabi Muhammad ini hanya berlaku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh yang lain adalah kalau dulu hasil peperangan, harta rampasan hasil peperangan itu dikumpulkan jadi satu, kan gitu, diletakkan di satu tempat, dikumpulkan sampai semua meletakkan, baru kemudian ya tandanya diterima oleh Allah atau tidak, bagaimana? Ada petir yang menyambar kemudian membakar semuanya. Tetapi kalau di syariat Nabi Muhammad boleh dibagi. Harta rampasan tersebut boleh dimiliki, tapi setelah dibagi. Itu diantara contohnya syariat-syariat yang berbeda. Juga masih banyak lagi. Kalau dulu taubat itu, ya zaman syariat Nabi Musa, bunuh diri. Iya, taubat yang bunuh diri. Kalau di syariat Nabi Muhammad bagaimana? Ya taubat nasuhanya. Menyesal, menyudahi, meninggalkan, ya menyudahi. Ya tekad kuat untuk ya menyudahi atau meninggalkan. Kemudian yang ketiga
tekad kuat untuk tidak mengulang. Jadi harus ada penyesalan kan gitu. Ini di antara contoh-contohnya demikian. Adapun kalau akidah maka ya ini satu tidak berbeda antara mungkin Musa dengan Isa dengan Muhammad, semua risalahnya satu. Dan termasuk pula beriman kepada para nabi dan para rasul adalah ya kewajiban yang memang Allah Ta'ala bebankan kepada seluruh penduduk bumi, baik dari kalangan manusianya juga dari kalangan jinnya. Ayat tabi'u syari'ata khatimihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Untuk mengikuti syariatnya siapa? Nabi Muhammad. Ya, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Yang dimaksudkan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad ini adalah bagaimana? Adalah tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim. Jadi semua kabar, berita yang disampaikan oleh ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan gitu, itu semua dibenarkan, tidak satupun yang diragukan. Artinya membenarkan semua kabar berita yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Dan berikutnya adalah al-amal bisyari atiman ursila ilaih. Artinya yang berikutnya adalah membenarkan juga mengamalkan syariat yang dibawa. Ya, jadi tidak cukup cuma membenarkan saja, tapi harus apa? Harus mengamalkan, harus mengamalkan Rasul yang telah diutus kepada kita, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang namanya Nabi Muhammad ini bukan diutus hanya untuk orang Arab saja. Jelas. Kalau diutus hanya untuk orang Arab saja, maka ada istilah Islam Nusantara. Kan Nabi diutus kepada siapa? Ilan nasi ajmain, kepada semua manusia seluruhnya yang ada di atas muka bumi ini. Jadi risalahnya Nabi Muhammad ini bukan hanya untuk mereka yang hidup di gurun pasir saja, tidak. Nabi untuk semuanya, dan syariatnya berlaku sesuai dan juga sesuai di setiap masa, setiap waktu. Jadi tidak ada istilah kemudian ada orang yang mengatakan ini tidak relevan, tidak sesuai. Ini keliru. Jadi dia tidak mudeng syariat. Demikian. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan ya beriman kepada para nabi dan rasul. Dan hubungannya dengan beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tadi kita wajib membenarkan risalah yang beliau bawa, sekaligus mengamalkan syariatnya. Bahwasanya syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini berlaku kepada setiap manusia. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad itu berada di tangannya, itu tangan Allah Ta'ala. La yasma'u bi ahadun, tidak pun seorang pun mendengar dariku, min hadhil ummah, dari umat ini, Yahudiyun wala Nasroniyun, baik dia adalah orang Yahudi maupun orang Nasrani. Thumma yamutu, kemudian dia mati, kemudian dia meninggal. Walam yu'min billadzi ursiltu bihi, sedangkan dia tidak membenarkan beriman kepada risalah yang aku bawa.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Melainkan dia termasuk penghuni neraka. Ya, jadi tidak main-main, itu tidak main-main. Jadi risalah, dengan hadirnya risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini berarti mengharuskan semua manusia ini untuk apa? Untuk mengikuti. Ya, untuk mengikuti, menerima sekaligus ya mengambil syariatnya. Ya, bila tidak seseorang meninggal di atas keyakinan yang batil, yang salah, maka dia termasuk penghuni neraka. Illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk orang yang bakal menghuni neraka. Maka kalau kita fahami dari apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, berarti bagaimana? Berarti ya tidak boleh ada keyakinan semua agama itu sama, tidak boleh. Keyakinan pluralisme, betul enggak? Iya. Iya, artinya semua agama ini sama. Bahkan ada yang mengatakan, ya semuanya ini kan, ya artinya silahkan memiliki keyakinan apapun. Toh nantinya juga berujung satu. Yang bikin syariat kamu. Kok seenaknya Dewi ngomong dulu. Ya. Ternyata usut punya diusut, dia belajar agama di Washington ya, atau di Amerika atau di Baratnya, ya kacau kan gitu. Demikian. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita telah selesai dari pembahasan beriman kepada para rasul. Pembahasan berikutnya adalah rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ya, dikatakan hari akhir. Kenapa kok dikatakan hari akhir? Kenapa Pak dikatakan hari akhir? Ya selesai ya, betul ya. Li'annahu la yauma ba'da, karena memang tidak ada hari setelahnya, entek wis rampung. Tidak ada hari setelahnya. Jadi hari tersebut adalah hari yang terakhir. Ini hari akhir. Wa yadkhulu fihi, dan kalau kita berbicara beriman kepada hari akhir, maka mencakup beberapa hal. Yang mana semuanya itu mengarah kepada al-iman bikulli ma yakunu ba'dal maut, adalah membenarkan, meyakini yang nantinya akan terjadi setelah kematian. Jadi berbicara hari akhir berarti berbicara kehidupan setelah mati. Jadi ada kehidupan setelah mati. Umumnya orang itu meyakini kalau sudah mati selesai episodenya, tidak lagi bersambung. Meskipun lisan mereka tidak mengucapkan, sebagian mengucapkan, sebagian yang lain ya tidak ngomong tapi sikap ya. Artinya kita bisa membaca dari dirinya meyakini demikian. Kalau orang yang membenarkan adanya kehidupan setelah mati, maka dia akan berhati-hati ketika dia akan berucap, ketika dia akan berbuat, ketika dia akan melakukan sesuatu. Dia akan pertimbangkan.
Sejauh mana manfaat atau mungkin bahaya yang akan ditimbulkan untuk kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini sesaat. Sesaat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam sebuah hadis yang artinya umur umatku ini ma baina antara gitu, di antara umurnya sitin 60-an. Kalau lebih dari 60 berarti bonus. Bonus. Ya, tidak seperti umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita umurnya panjang. Panjang. Semakin ke sana semakin panjang, usianya panjang, postur tubuhnya juga besar, tinggi, kuat. Kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Makanya jangan heran kalau ada bangunan candi. Candi apa itu? Ya candi yang ada di Borobudur atau Pramod. Kan tinggi itu betul. Tinggi enggak? Iya. Itu jangan heran karena yang bangun orang dulu memang tinggi. Jadi ngapusi itu kalau jin kumpul bangun. Ya jinnya kurang kerjaan. Itu yang menikmati siapa? Jinnya enggak jelas ya. Demikian. Ya itu bukti kalau umat dahulu adalah umat yang memang Allah Ta'ala berikan lebih dalam hal usia, dalam hal kekuatan fisik, baik postur tubuhnya tinggi dan kuatnya kan gitu. Tubuh mereka. Kalau umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan demikian. Hanya saja Allah Ta'ala berikan keberkahan pada waktu. Jadi umurnya pendek tapi mendapati waktu-waktu yang dengannya seseorang beramal dia seakan-akan memiliki usia yang panjang. Seperti malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar satu malam ya itu lebih baik, lebih utama kan gitu ketimbang 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Coba kalau dia dapati dari dia balik sampai dia usia 60 tahun, misalnya baliknya umur 15 sampai dia usia 60 tahun, berarti berapa? 45 kali 83 dihitung sendiri di rumah. Kalau dihitung sekarang tinggal ngantuk. Ya, jelas. Ini hitung-hitungannya demikian, belum lagi dia mendapatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian mendapati waktu-waktu yang memang berkah, dilipat gandakan pahala-pahalanya. Belum lagi kalau dia berada di tanah atau tempat yang memang di situ dilipat gandakan pahala seperti tanah haram Makkah. Tanah haram Makkah atau mungkin Masjid Nabawi atau mungkin Masjidil Aqsa. Di situ bagaimana? Ya orang beramal, orang ini pahalanya dilipat gandakan. Ya dilipat gandakan. Ada tempat-tempat khusus. Ya. Demikian. Lah hubungannya dengan apa yang kita bahas ini ya tentunya seseorang akan memperhitungkan apa yang akan dia perbuat, apa yang dia akan ucapkan karena dia meyakini adanya kehidupan setelah mati. Ya, dan ini mencakup beberapa hal. Ada yang pertama adalah fitnatul qabri, adalah fitnah kubur. Fitnah kubur ini, kata fitnah ini yang dimaksudkan kata fitnah di sini adalah pertanyaan yang ditujukan oleh dua malaikat kepada si mayit. Pertanyaan yang ditujukan kepada si mayit oleh siapa? Dua malaikat. Saat apa? Saat
kuburan, dan yang ditanyakan adalah andinihi, agamanya apa, warabbihi, dan Robnya, Tuhannya siapa, warasulihi, dan Rasulnya siapa. Ini yang dimaksudkan fitnah kubur. Jadi fitnah di sini adalah pertanyaan. Di fitnah di sini bukan seperti yang difahami oleh kebanyakan orang. Ada yang mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada tidak menfitnah, kan gitu. Ya. Lebih kejam. Ya, yang dimaksudkan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan itu benar atau tidak? Benar, orang itu ayat. Tapi fitnah di situ yang dimaksudkan adalah dosa syirik. Iya. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Yang namanya dosa fitnah itu lebih kejam, lebih bahaya, lebih besar dosanya ketimbang pembunuhan. Yang dimaksudkan di situ adalah dosa syirik, bukan tuduh menuduh, bukan ya. Jelas ya. Demikian. Sudah masuk waktu isya, nanti insyaallah taala akan kita lanjutkan setelah adzan. Silakan adzan. Adzan enggak perlu suaranya bagus. Bingsut. Tumpimpa. Adzan tidak perlu suaranya bagus. Keutamaan orang yang berazan nantinya apa? Mengumandangkan adzan nantinya lehernya akan Allah Ta'ala panjang nanti akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada hari akhir yang dimaksudkan di sini adalah membenarkan, meyakini setiap apa yang akan terjadi setelah kematian, setelah datangnya kematian. Dan di antaranya adalah adanya fitnah kubur. Pertanyaan yang ditujukan kepada si mayit. Untuk membedakan apakah si mayit tadi adalah orang yang beriman ataukah tidak. Ya mungkin seseorang hafal di luar kepala, bisa menjawab setiap saat di dunia, tetapi bukan jaminan dia bisa menjawab di akhirat. Karena yang namanya orang Arab Quraisy kenal Allah enggak mereka? Kenal, mereka mengenali Allah. Mereka mengenali Allah. Ya, tetapi bukan berarti mereka kemudian meninggal bisa menjawab pertanyaan yang ditujukan ini. Jadi dua malaikat hadir. Ya, hadir mendatangi si mayit di dalam kubur. Tapi jangan kemudian ya memaksakan cara berpikirnya dan mengatakan ya kalau gitu kita buktikan, kan gitu. Dikuburkan, ditunggu apakah ya datang malaikat ataukah tidak. Ya, tidak demikian. Karena kalau kita berbicara demikian, ya berbicara hal-hal yang sifatnya setelah kematian adalah perihal yang gaib. Perihal yang apa? Gaib. Ya, gaib itu artinya sesuatu yang tidak bisa dilihat dan didengar. Demikian. Dan tidak ada tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Ini terjadi dan tidak bertolak belakang, bertentangan dengan akal kita. Iya. Demikian. Itu yang pertama adalah fitnah kubur. Yang kedua adalah adanya nikmat dan siksa kubur. Sebagaimana seseorang mendapatkan kenikmatan di alam kubur, juga seorang memungkinkan untuk mendapatkan siksa. Kalau alam kubur ini namanya alam barzakh, bahasa Arabnya barzakhun. Jadi satu fase antara kehidupan dunia, setelah kehidupan dunia, sebelum kehidupan akhirat. Lah, disinilah yang akan menentukan. Kalau dia selamat di fase ini ya fama ba'dahu aisar, maka setelahnya akan mudah. Tapi kalau di fase barzakh ini dia mendapatkan banyak kesulitan atau bahkan ya, kebinasaan, maka setelahnya ya pasti akan lebih sukarlah lagi. Ya, lebih sukarlah lagi. Ya, karena yang namanya nikmat dan azab, nikmat dan siksa kubur ini ada, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kharajna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi jinazatin. Pernah suatu hari kami bersama Nabi ya keluar, kan gitu. Keluar untuk apa? Untuk mengantarkan jenazah. Ya, rajulin minal ansor. Jadi keluar bareng-bareng bawa jenazah untuk dikuburkan. Salah seorang dari sahabat Ansor. Fantahaina ilal qabri, dan akhirnya kita pun berhenti di satu, ya berhenti di mana? Di apa namanya? Pemakaman. Berhenti di tempat pemakaman. Ya, sampai di kuburnya yang telah digali. Ya.
Walamma yulhad, dan ketika prosesi digali kan itu. Digali kan gitu. Membuat liang lahad kan gitu. Untuk nantinya meletakkan si mayit. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu jongkok menyaksikan. Menyaksikan apa? digali. Ya, digali. Wa jalasna haulah, dan kami pun duduk mengitari. Ya biasa seperti yang terjadi. Cuma ya kalau saat ini kan ngobrol, cerita kan gitu. Ngalor ngidul enggak boleh terjadi di kuburan. Kamu masuk kuburan malah ngobrol sound system, ngobrol burung, ngobrol bola. Mana harusnya yang namanya kematian itu cambuk. Apa? Cambuk. Orang kalau ke kuburan ndak ingat mati ya, apalagi keluar dari kuburan kan gitu. Ndak bakal ingat mati. Itu musibah itu. Musibah. Ya, musibah lebih besar ketimbang apa? Gempa bumi. Ketika seorang itu tidak ingat kematian. Harusnya diam, tenang, menyaksikan. Dan dalam keadaan apa? Yakin, cepat atau lambat pasti akan. Kalau orang sekarang kan enggak, mati tahu ya. Seakan-akan dia bakal hidup selamanya. Ya, sahabat bagaimana? Duduk di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sama. Bahkan ya ka'anna ala ru'usina tairun, kami menyaksikan itu liang lahat digali. Rasulullah menyaksikan betul. Ini tahu Rasulullah dalam keadaan tegang. Itu Rasulullah loh. Rasulullah aman enggak? Aman. Tapi takut. Takut. Nah, kalau umatnya enggak takut berarti enggak beres kan gitu. Enggak beres. Kan gitu. Takut, tegang. Makanya semuanya apa? Seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Kalau ada burung di atas kepala kita bagaimana? Supaya burungnya tidak terbang. Gerak sidik bagaimana? Kalau mau nangkep nangkep. Tenang kan gitu. Ya. Perhitung betul enggak? Tenang kan gitu. Ini permisalan saja, artinya apa? Betul-betul khidmat dalam keadaan tenang, memperhatikan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bagaimana? Wafiyadihi udun yang kutubihi fil ard. Rasulullah itu bawa ud, ya kayu digunakan untuk bertopang, ya bertopang. Jadi jongkok sambil bertopang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memiliki umur kan gitu. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan ista'idzu billahi min adzabil qabr. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Diulangi sampai tiga kali. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Berlindung dirilah kalian semuanya dari siksa neraka. Sahabat semuanya mengucapkan nasta'idzu billahi min adzabil qabr. Kami berlindung diri dari kejelekan, keburukan siksa kubur. Ista'idzu billah. Para sahabat juga kemudian nasta'idzu billah, kita ya, sampai tiga kali. Sampai tiga kali. Kemudian Rasulullah ya mengangkat kepalanya memandang semua sahabat-sahabatnya, menceritakan apa yang nantinya akan terjadi. Ya, setelah seseorang itu dikuburkan. Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya. Yang namanya seorang mukmin apabila dia berada di penghujung kehidupan dunianya. Ya. Wa iqbalin minal akhirah, dan dia akan berpindah ke alam berikutnya yaitu alam akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh.
datang berbondong-bondong malaikat. Jadi orang kalau mati, orang kalau mau dalam keadaan sekarat biasanya kalau kita perhatikan matanya kemana? Ke atas. Kalau ada orang mati matanya ke samping, berarti pura-pura mati. Lah kok mati kayak gini ya, itu berarti ya ternyata baru syuting atau gini ya. Jelas. Iya. Karena orang kalau sudah sekarat itu dia bisa menyaksikan itu. Bedanya apa? Bedanya adalah malaikat yang ditugaskan tersebut. Ya, yang ditugaskan untuk mendatangi siapa? Mendatangi si mayit tadi. Kalau ini adalah seorang mukmin, maka yang terjadi adalah nazala minas sama'i malaikatun bidul wujuh. Datang berbondong-bondong malaikat yang semua wajahnya putih bersinar. Kan tidak takut. Tapi kalau orang tadi pelaku dosa, maksiat, apalagi kafir, yang terjadi adalah ya malaikatun sudul wujuh. Mukanya hitam, menakutkan. Hitam, menakutkan. Iya, menakutkan. Ini yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda yang ditugaskan. Iya. Ka'anna wujuhahumus syams. Berbeda kalau yang orang beriman ya mukanya itu jelas bercahaya, bersinar. Tadi katakan seakan-akan matahari. Jadi didatangi itu dalam keadaan ya takut. Ini apa ini? Makanya apa? Orang kalau sekarat itu dalam keadaan tidak peduli dengan sekitarnya. Orang sekarat itu mesti ingat samping-sampingnya pura-pura itu. Jelas? Ya, kalau orang betul-betul sekarat, maka dia bisa melihat dari situlah tabir. Apa tabir? Sitar, tabir, penghalang. Ya, seseorang untuk bisa melihat gaib itu dibuka. Jadi kapan seseorang bisa melihat gaib? Di penghujung akhir kehidupan dunianya itu bisa menyaksikan malaikat yang datang tiba. Dan bukan satu malaikat, malaikatun, banyak malaikat. Banyak malaikat. Banyak malaikat. Ya. Karena malaikat ini ya datang masing-masing ada yang bawa kafan kan gitu, ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Kalau tadi yang akan diambil nyawanya tadi adalah seorang yang beriman, maka yang datang adalah malaikat yang memang menyenangkan wajahnya untuk dipandang. Meskipun yang namanya manusia tidak akan pernah siap untuk bisa menyaksikan malaikat. Sok berat. Makanya orang yang sekarat itu kalau dia orang beriman ya meskipun beriman tetap menyaksikan yang demikian dalam keadaan takut karena tidak pernah melihat sebelumnya. Hanya saja mereka datang yang bawa kafan, bawa wangian, hanutun min hanutil jannah, yang dibawa wangian dari wangian surga. Jadi hal-hal yang memang tidak menjadikan seseorang itu takut. Tapi ini berlaku untuk siapa? Orang beriman. Semakin baik imannya, semakin wangi semerbak, semakin kafannya semakin putih, semakin perlakuannya lebih spesial. Itu hal yang wajar. Wajar. Sampai ya hatta yajlisu minhu maddal basor, sampai malaikat dia saksikan datang di turunnya mereka menuju dirinya dalam keadaan sadar. Sampai apa? Sampai ya sejauh mata memandang, datang di samping-sampingnya. Iya. Kemudian barulah proses apa? Ya, proses pengambilannya nyawa. Ya, tsumma yaji'u malakul maut. Berikutnya datang malaikat maut, kan gitu. Hatta yajlisa inda ra'si. Semua datang kumpul gitu lihat
Dia dikelilingi. Jadi sudah orang kalau sudah sakaratul maut tidak bakal gagas, tidak bakal peduli, tidak bakal yang dilihat bukan kita lagi. Yang dilihat bukan orang sekitarnya, jelas. Makanya diperintahkan untuk mentalkin karena memang masih bisa mendengar, kan gitu. Ya, malaikat maut duduk di samping kepalanya. Kemudian mengucapkan ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Wahai jiwa yang suci, jiwa yang baik. Karena yang namanya manusia ini, Pak, yang namanya manusia ini berharganya, manusia ini bukan pada seonggok tubuhnya, betul? Tapi pada apa? Jiwanya, apa jiwa? Arwahnya ini, roh kita yang jadikan kita berharga, mulia, tinggi, itu adalah arwah kita. Ya, bukan fisik kita. Makanya apa? Jangan terlalu sibuk dengan apa? Fisik kita. Jangan menyesali di kaca, muka saya kok kayak gini. Lah, ya sudah, mukamu kayak gitu, kok kamu menyesali? Ya, jangan terlalu sibuk dengan fisik, lupakan. Yang penting itu apa? Ruhnya, ya apa? Jiwanya, ruhnya. Jangan kemudian terlena juga dengan fisik yang dia miliki, kan gitu. Yang penting apa? Ruhnya, kan gitu. Ya. Apa kata malaikat tadi? Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Ya, dikatakan keluar. Keluar. Silahkan keluar menuju pengampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya arwah tadi yang namanya seorang mukmin, apa yang terjadi? Takhruj, keluar sendiri. Ndak make jelas. Keluar sendiri. Kenapa? Karena apa? Dikabarkan kepadanya kabar berita yang menyenangkan. Kalau kabar berita yang buruk, menakutkan, tidak mau keluar, harus ditarik, dipaksa, dicabut, ya, seperti yang terjadi pada orang-orang kafir. Tasilu kama tasilul qatrah minas saqa. Tak ubahnya seperti, ya, arwahnya seorang mukmin itu kalau keluar dari jasadnya seperti apa? Air ini kalau dituang, ya, air keluar ketika apa? Ya, dituang dari wadah-wadahnya, kan gitu. Artinya keluar dengan sendiri, dengan mudah. Demikian, Allahu a'lam. Ya, karena waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.